Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tajwid surah Ali Imran ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hukum mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah, maka qafnya kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Qalat, ta dari segi suara sifatnya adalah syiddah ya. Syiddah itu artinya kuat. Jadi kuat sandaran terhadap makhrajnya. Artinya apabila kita tekan ke makhraj huruf ta, yaitu ujung lidah kita tekan ke pangkal gigi seri atas, maka makin kuat bunyinya, makin gak ada gitu ya. Qalat gak ada ya, gak ada bunyi. Nah tapi dari segi angin, qalat punya sifat namanya hams. Jadi harus ada angin keluar. Qalat rabbi. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah. Jadi ini bunyinya tebal, pangkal lidah kita diangkat. Qalat rabbi. Rabbi, ba tasydid, hati-hati kemasukan bunyi hidung. Jadi rambi gitu. Jadi ini tekanannya di bibir ya. Rabbi. Rabbi anna. Kemudian di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah didengungkan ya. Jadi ini ditahan bunyi n-nya kurang lebih 2 harokat. Anna. Nah, mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf nun, maka nunnya dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Anna yaku. Ku mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului dhammah, maka kaf yang dhammah kita panjangkan 2 harokat saja. Yakunu li mad tabi'i karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka yang kasrah lam kita panjangkan 2 harokat. Anna yakunu li waladun walam. Di sini ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf waw, maka tanwin dhammahnya lebur ke huruf waw ya. Jadi ini bukan waladun tapi waladu, masuk langsung ke waw dan kita tahan dengung. Waladun walam. Lam di sini ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ya. Maka mim sukunnya ini kita bunyikan dengan jelas. Bunyi asalnya yaitu bunyi dan tidak kita tahan. Walam yam. Yam di sini juga idhar syafawi karena mim sukunnya bertemu dengan huruf sin. Maka sama seperti yang tadi, mim ini bunyinya jelas, tidak ditahan. Walam yamsas, huruf sin ya. Salah satu sifatnya yang tidak memiliki lawan yaitu sifat sofir. Sofir itu artinya ada desisan seperti suara binatang ya, seperti suara ular. Walam yamsasni. Ni mad tabi'i karena ada ya sukun didahului kasrah. Maka nun yang kasrah kita panjangkan 2 harokat. Walam yamsasni bashar.
Huruf ro apabila berhenti disukunkan dan dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena kalau ro sukun kita harus lihat huruf sebelumnya ya. Karena huruf sebelumnya fathah di shin, maka ro-nya tebal. Bashar, pangkal lidah dinaikkan. Bashar. Dan shinnya jangan sampai dibaca panjang ya. Jadi ini walaupun berhenti, shinnya pendek, nggak ada madnya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih baik. Mad tabi'i karena ada alif didahului fathah, maka qafnya dipanjangkan 2 harokat. Qala kadza, dha mad asli atau mad tabi'i karena ada dzal yang barisnya fathah tegak ya, fathah berdiri, maka dzalnya dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Qala kadzalikillah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibacanya tarqiq. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang kaf barisnya kasrah. Maka inilah tipis ya. Bukan likillah tapi likillah, tipis, pangkal lidah kita tidak perlu dinaikkan. Qala kadzalikillah. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena alif lam ta'rif bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu kita baca ya, idghamkan langsung dari kaf ke lam berikutnya. Kadzalikillah. Kemudian la mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka bacanya dipanjangkan 2 harokat. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma mad tabi'i karena ada alif didahului fathah, maka dipanjangkan mimnya 2 harokat. Ma yasha. Kemudian di sini ada mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Madnya adalah alif sebelumnya fathah, huruf hamzahnya yang u pada kata yasha'u ya. Maka shinnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ma yasha'. Nah, tapi kalau berhenti di sini boleh juga disebut dengan mad 'arid li sukun. Karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu huruf hamzah ya. Mad tabi'inya ini alif sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya hamzah. Maka kalau berhenti boleh dipanjangkan 4 atau 6. Kenapa 2-nya enggak disebutkan? Kenapa 2-nya tidak boleh? Karena kebetulan selain mad 'arid li sukun, ini juga mad wajib muttasil. Jadi mad wajib itu enggak boleh 2 harokat ya. Nah, jadi ini bacanya panjang, habis dipanjangin, jangan lupa pakai naber, jadi agak dinaikkan intonasinya, ditekan ke makhraj huruf hamzah ya. Ma yasha. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti di sini lebih utama. Idza, dza mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka dzalnya dipanjangkan 2 harokat saja. Idza qadha. Ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang terpisah. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf dhad ya, pada kata qadha. Sedangkan hamzahnya yang a pada kata amron. Maka bodnya ini boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Idza qadha amran. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ra. Maka mim sukunnya ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya masih bunyi asalnya, bunyi mim ya, bunyi am. Amran.
Ro-nya dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah, tanwin barisnya di atas. Jadi ini bacanya tebal. Amran. Kemudian di sini ada ikhfa ausat karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf fa. Maka tanwin fathahnya dibunyikan samar-samar mau bilang fa sambil ada dengungannya. Jadi saat kita membunyikan tanwin, maka posisi makhraj kita siap-siap ke fa. Amran fa innama. Kemudian di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah didengungkan, ditahan bunyi dengungannya kurang lebih 2 harokat. Fa innama. Ma mad-dhabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka mimnya dipanjangkan 2 harokat. Fa innama yaqu. Qu mad-dhabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka qafnya dipanjangkan 2 harokat. Yaqulu lahu. Hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup yaitu lam dan kaf, dan huruf setelahnya bukan hamzah, maka hak domirnya kita panjangkan 2 harokat. Lahu kun. Kemudian ada ikhfa ausat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa, maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf fa sambil ada dengungannya. Kun fayakun. Kemudian di sini ada mad 'arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka dibacanya panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, asal harus konsisten dalam 1 kali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.